tok pembicaraannya mendominasi niku akhirnya dhewe ming kaya-kaya iki rumangsa kurang ae kan ya kan. Abdullah ibn Mubarak juga mengatakan di dalam Ta'tir al-Anfas min hadisil al-Ikhlas min hadisil Ikhlas halaman 466 ada perkataan Abdullah bin Mubarak dan juga Ja'far bin Sulaiman. Kalau kami memandang Fudail bin Iyad, ketemu Fudail bin Iyad, memandang wajahnya, itu langsung merasa sedih maksudnya langsung teringat kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan kami. Jadi langsung bisa muhasabah ketika kami bertemu dengan Fudail bin Iyad. Padahal Fudail bin Iyad itu taubatnya pun sepuh Pak. Dulunya preman, ya, penyamun, ya, usia sekitar 60-an tahun baru taubat. Tetapi jadi ulama besar. Nah, sampai kemudian memiliki istilahnya hikmah ketika ada orang bertemu dengannya, ya, orang itu kemudian teringat kesalahan-kesalahannya. Kalau Ja'far bin Sulaiman beliau mengatakan kalau hati ternoda, artinya ada perbuatan maksiat nempel, ya, kemudian kami segera menuju ke rumahnya Muhammad bin Wasih, ya. Jadi supaya kami kemudian mendapatkan hikmah, pancaran hikmah dari beliau, ya, ketemu dengan gurunya, ketemu dengan orang yang lebih saleh. Maka memang manfaat silaturahim ini luar biasa Pak, ya. Silaturahim, banyak berjumpa, ya, dengan orang lain, ya, mendatangi, menyambangi, sowan-sowan ini luar biasa, ya. Manfaatnya di samping kita akan diperluas rezekinya, juga ada dalam hadis istilahnya tazidu fil umr, ya. Dia akan ditambah umurnya. Nah, ini ada semacam pembahasan hadis menika. Kalau jumhur ulama mengatakan makna hadis itu harus dijamak, harus dikumpulkan. Ada makna kinayah, makna yang bentuknya kiasan, karena umur orang itu sudah ada takdirnya tertulis di Lauhul Mahfuz, ya. Tetapi, ya, ada juga makna secara zahir umur itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditambahi, dipanjangkan umurnya. Ada makna secara istilahnya pun zahirnya memang ditambah. Nah, dua makna ini harus digabungkan. Sebagaimana kalau kita belajar tentang takdir, ada kitab At-Takdir yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wonten mriku dipun sebataken, ya, ada bedanya antara qadha wal qadar. Ya. Qadha wal qadar kalau disebut secara terpisah, ya. Qadha disebut sendiri, qadar disebut sendiri, niku maknanya sama. Yakni ketentuan Allah yang sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Tetapi kalau itu disebut berbarengan, qadha wal qadar disebut bareng, maknanya berbeda. Ya. Qadar maknanya adalah, ya, yang sudah dipastikan atau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendahului qadha. Takdir itu mendahului qadha, atau qadar itu mendahului qadha. Kemudian kalau qadha, ya, itu adalah ketetapan atau hukum, ya, yang berlaku, yang di dalamnya ada dua jenis, ada qadha, ya, al-mahtum, ada qadha al-mu'allaq. Qadha al-mahtum itu sebagaimana takdir yang sudah tertulis, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada qadha al-mu'allaq, ya. Qadha al-mu'allaq itu bergantung. Ya, kalau orang berbuat begini dan begini, maka akibatnya akan begini. Ya, seperti kalau orang mengamalkan, ya, silaturahim, ya, maka akan diperluas rezekinya dan ditambahi umurnya. Itu berarti masuk pada kaidah qadha al-mu'allaq.
Kalau beramal begini dan begini akan menjadi begini. Ini amal begini dan begini itu asbab yang juga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berkuasa untuk merubah apa yang menjadi ketetapannya, ya, atau menetapkan apa yang menjadi ketetapannya. Nanti dalam surah Ar-Ra'd banyak dibahas persoalan itu. Jadi ternyata ada nama istilah itu pemahaman dalam mengimani masalah takdir khairihi wa syarrihi. Di situ ternyata ada istilah qada wal qadar, ya. Qada wal qadar. Sehingga manusia itu diberi kehendak, diberi kemampuan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Manusia diberi kehendak, walaupun ketika dia berbuat itu juga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasar iradah kauniyahnya. Iradah kauniyah itu meliputi segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usah-usih menamuni sholatuhu, termasuk sifat kita ini nggih makhluk. Yang namanya makhluk kan boten namung zat ya, boten namung badan kita, tetapi termasuk sifat kita, ya, itu juga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah itu iradah Allah menghendaki hambanya supaya baik, supaya masuk jannah, yakni dengan memberi perintah dan larangan, ya. Maka man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhu maskura, dalam surah Al-Isra ayat 19, ya. Di situ menunjukkan manusia diberi kehendak. Siapa yang berkeinginan, berkehendak untuk mencapai kehidupan akhirat yang baik, ya, yakni masuk jannah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa huwa mu'min wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha dengan sungguh-sungguh. Berarti manusia diberi kemampuan untuk berikhtiar dan berusaha. Wa huwa mu'min, dan dia orang beriman, berarti juga mengimani adanya takdir khairi wa syarri, ya. Faulaika kana sa'yuhum maskura, maka pasti Allah akan memberi balasan dengan baik, ya. Jadi disinilah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ya, kita memang, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak mencari teman orang-orang yang saleh, ya. Dengan apa diantaranya? Banyak bersilaturahim, ya. Dibiasakan nama istilah itu sowan kepada orang alim, orang saleh, karena di dalamnya banyak sekali keberkahan, ya. Tambahan kebaikan. Nah, kemudian kita tambahkan manfaat kita berteman kepada orang-orang yang soleh. Paling boten yang pertama, dia akan banyak mengingatkan kita ketika kita berbuat salah, akan segera diingatkan. Dan kemudian orang-orang soleh itu, ya, bisa menjadi contoh atau teladan, ya, kepada kita ketika kita akan beramal masih dalam kondisi ragu, ini benar atau salah, ya. Kemudian kita mencontohnya tentunya dengan bertanya, ya, kok jenengan beramal seperti ini maksudnya apa, dalilnya seperti apa, hujjah syariahnya bagaimana, kan ini, ya. Nah, ada satu riwayat dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah nanti ngendikaken bahwa Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Suatu ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda dan menginap di rumahnya ini. Nah, pada saat masuk ke rumahnya Abu Darda, melihat istrinya Abu Darda ini berpakaian lusuh, ya. Sampai diaro-aro itu nih sahabat Salman, kenapa kamu keadaannya sekarang seperti ini, ya.
Sehingga dijawab oleh istri Abu Darda, suami saya sekarang sudah tidak membutuhkan keduniaan lagi, sampai juga sudah tidak menghiraukan saya. Sehingga kemudian pada waktu malam harinya Abu Darda waktu menjelang sore itu Abu Darda menyajikan makanan. Nah, ketika makanan sudah siap, Abu Darda minta Salman untuk makan. Nah, panjenengan pripun? Saya baru puasa. Saya tidak akan makan kecuali bareng dengan jenengan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya untuk melayani tamu itu supaya makan, sehingga makan bersama. Kemudian tiba waktu malam, Abu Darda bangun untuk sholat. Maka kemudian Salman mengingatkan, sudahlah tidur dulu, nanti sholat malamnya nanti. Akhirnya Abu Darda tidur. Kemudian bangun lagi, diingatkan lagi oleh Salman, tidur dulu. Akhirnya tidur. Akhirnya pada sepertiga malam yang terakhir Salman bangun dan membangunkan Abu Darda, sehingga dua orang ini sholat malam berjamaah. Tapi sholat malam berjamaah itu bareng, boleh, pernah diamalkan oleh sahabat. Kemudian ketika sambun rampung di pagi harinya, Salman Al-Farisi kemudian menasehati Abu Darda, inna li zaujika 'alaika haqqan. Sesungguhnya untuk istrimu, bagimu ada hak, wa li nafsika 'alaika haqqan, dan untuk dirimu itu juga ada haknya, wa li ahlika 'alaika haqqan, dan untuk keluargamu itu juga ada haknya. Fa'ati kulladzi haqqi haqqahu, maka berikanlah hak-hak itu sebagaimana haknya. Jadi harus dibagi-bagi, itu maksudnya. Haknya, hak untuk istri, hak untuk keluarga, apalagi hak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian istilahnya menyepelekan hak-hak itu semua. Sehingga kemudian Abu Darda mendatangi Nabi SAW yang menanyakan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi tadi. Kemudian Rasulullah beliau bersabda bahwa Salman itu benar. Salman itu benar. Jadi riwayat saking Imam Bukhari nomor 1968. Jadi menunjukkan kalau itu dibenarkan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi juga bagian dari hadis Nabi, kan? Apa kalimatnya Salman itu sebenarnya juga pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kadang-kadang orang berlebihan dalam satu masalah, kemudian menyepelekan hak-hak yang lain. Kemudian dari pelajaran itu, pentingnya kita memiliki teman yang soleh. Ketika baru mulai terjerumus ada bentuk penyimpangan, yakni hulu berlebihan, kemudian diingatkan, ada yang mengingatkan. Coba kalau teman kita bukan orang soleh, koncone wong-wong sing ora paham agama, kita akan tersesat kan. Kemudian yang kedua, paling tidak juga dengan orang soleh itu, berteman dengan orang soleh, dia akan selalu mendoakan. Bahkan doa secara umum dari orang-orang soleh ketika sholat itu selalu mendoakan, ketika mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, inilah juga mendoakan. Jadi salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Sebenarnya itu kemudian ada lanjutan dalam hadis ketika membaca doa itu, kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya, fa innakum idza qultumuha asobat kulla abdillahi saleh fis samai wal ardi. Jika kalian mengucapkan doa seperti itu, maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba Allah yang soleh,
baik itu di langit maupun di bumi. Jadi setiap hamba yang soleh mendapat doa itu. Nah, berarti kan pentingnya kita berteman dengan orang yang soleh. Nah, bahkan ketika menantunya Abu Darda mau berangkat haji, menyempatkan diri untuk silaturahim ke negeri Syam, menemui mertuanya. Waktu itu ketemu ibu mertuanya. Kemudian ditanya, apakah benar engkau mau pergi haji? Ya, saya mau berangkat haji. Maka ibu mertuanya itu kemudian menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, yang intinya adalah sebelum menyampaikan sabda Nabi itu minta didoakan, minta doa, walaupun itu menantunya tapi mau berangkat haji. Da'watul mar'ul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Jadi doanya sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya, tidak hadir di hadapannya, tapi mendoakan. Niku mustajabah, doanya dikabulkan. Sehingga inda ra'si malakun wakilun kullama da'ali akhihi bi khairin qalal malakul muwakkilu bihi amin walaka bimisli. Artinya di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaminkan doanya itu. Doa orang soleh yang dia mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapan